فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang Allah selalu limpahkan kepada kita lah. Kita dapat berkumpul kembali bersama setelah fatrah tawilah, masa yang cukup lama. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang semangat kembali untuk meneruskan pembelajaran dan kajian kita di kitab yang ketiga dari Kitab Tauhid. Masih dalam pembahasan tentang tauhid. Jadi kalau seandainya di kitab yang pertama itu kita membahas tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian di kitab yang kedua yang kita bahas adalah 6 rukun iman serta cabang-cabang pembahasannya. Maka di kitab tauhid jilid 3 ini kita akan disuguhkan materi-materi pelengkap dari materi-materi keimanan. Sehingga memang kalau kita perhatikan di fahras atau di daftar isi di halaman awal, kita akan dapati bahwasanya buku Tauhid jilid yang ketiga ini terdiri dari 5 bab. Silahkan dibuka di daftar isinya. Di bab yang pertama kita akan disuguhkan pembahasan-pembahasan materi-materi yang secara umum berbicara tentang penyimpangan kehidupan manusia. Apa saja penyimpangan-penyimpangan akidah dalam kehidupan manusia? Di sini diantaranya ada yang dibahas tentang syirik. Jadi kita belajar keimanan dulu kemarin . Bab pertama belajar tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kemudian yang kedua belajar tentang rukun iman. Di sini barulah dikenalkan akan lawan dari keimanan yang sudah kita pelajari. Dan yang pertama adalah kesyirikan. Apa itu syirik? Definisinya, jenis-jenisnya, Lalu kemudian masuk ke dalam pembahasan kekufuran, Definisi kufur itu apa? Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Lalu masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu tentang nifak. Atau orang yang melakukan perbuatan ini disebut dengan munafik. Nifak ini definisinya apa? Jenisnya apa saja? Contoh-contohnya. Dan yang terakhir adalah tentang kejahiliahan, kefasikan, kesesatan dan riddah. Ada pembahasan tentang jahiliyah, apa itu jahiliyah, apa itu kefasikan, apa itu kesesatan, dan ditutup dengan riddah. Ini untuk bab yang pertama. Baik, sehingga apa yang ada dalam bab ini merupakan lawan dari keimanan yang telah kita pelajari di buku-buku sebelumnya. Sehingga apa yang akan kita baca di dalam bab yang pertama ini akan menjadi penyempurna keimanan, penyempurna tauhid, dan penyempurna akidah yang selama ini sudah kita pupuk. Baik dari segi ilmunya maupun aplikasinya. Karena seseorang itu ketika dia tidak mengetahui suatu keburukan dengan baik, maka dikhawatirkan dia akan tergelincir pada kesalahan atau keburukan tersebut. Semakin dia mengenal sebuah keburukan dengan keburukan, dia tahu akar-akarnya, cabang-cabangnya, maka semakin berpotensi dia untuk selamat dari keburukan tersebut. Karena dia tahu, dia mewaspadai hal tersebut, dia mewanti-wanti dirinya, dia menjaga dirinya, dia menjauhi dirinya dari apapun yang disebut dengan keburukan. Nah, di sini keburukan, lawan dari keimanan, akidah, tauhid itu adalah kesyirikan, kekufuran, riddah, nifak.
kefasikan, jahiliyah, kesesatan. Maka semakin kita mendalami poin-poin itu, semakin kita mengenal bahwasanya perbuatan inilah yang disebut dengan syirik, perbuatan inilah yang disebut dengan nifak, perbuatan inilah yang disebut dengan riddah, dan yang lainnya, maka akan semakin berpotensi kita untuk semakin selamat dari perbuatan buruk tersebut. Kemudian di bab yang kedua, ya, ini berkaitan dengan apa yang ada di kitab jilid yang pertama. Ya, kitab jilid yang pertama kita membahas tentang tauhid, ya, uluhiyah. Dan di situ di pembahasan tauhid uluhiyah ada pembahasan tentang pembatal keislaman, ya, pembatal syahadatain. Ya. Ada hal-hal yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat yang telah kita ucapkan. Nah, kalau di sana ada 10 poin, dan waktu itu juga kita sudah ingatkan bahwasanya 10 ini bukanlah pembatasan, ya, tetapi penyebutan bentuk-bentuk pembatal keimanan yang paling sering dilakukan. Sehingga disebutkan hanya 10. Adapun jumlahnya yang membatalkan keislaman itu lebih banyak dibandingkan dari 10 poin yang disebutkan di kitab yang pertama. Nah, di sini kita akan dibawa lagi oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan tentang, ya, pembahasan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan tauhid ataupun dapat menguranginya. Di keimanan itu kan bisa hilang sama sekali, bablas, ya, hilang, tidak tersisa, dan bisa itu dia berkurang. Apa saja yang dapat membuat keimanan kita itu hilang atau berkurang? Itu ada di bab yang kedua, ya. Di antaranya di sini ada beberapa pasal. Yang pertama adalah mengaku mengetahui ilmu gaib dengan membaca telapak tangan, cangkir, atau yang lainnya. Pasal yang kedua berkaitan dengan sihir, perdukunan, dan peramalan. Ya. Kemudian yang ketiga, mempersembahkan kurban, nadar, hadiah untuk tempat-tempat yang diziarahi, kuburan, serta mengagungkannya. Pasal yang keempat, mengagungkan berhala-berhala dan kuburan-kuburan. Pasal yang kelima, mengolok-olok agama dan melecehkan kehormatannya. Jadi ini ibarat, ya, di kitab yang ketiga ini adalah peluasan materi dari apa yang ada di dalam pembatal keislaman yang disinggung di jilid yang pertama. Jadi di sini lebih detail lagi dibahas ulang dan diberikan, ya, tambahan-tambahan wawasan keilmuan dan pembahasan-pembahasan yang lebih luas. Kemudian pasal yang keenam berkaitan dengan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan. Kemudian ada pembahasan hukum orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa status dia ini? Ya, apakah dia mukmin, ataukah dia kafir, ya, ataukah dia musyrik, apakah dia murtad, itu semua ada pembahasannya di sini. Baik, kemudian di pasal yang ketujuh mengaku memiliki hak membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Ya, ini juga permasalahan yang harus dibedakan karena ada beberapa, ya, teman-teman yang tidak bisa membedakan antara tasyri' dengan hukmu bi ghairi ma anzalallah. Ini dua permasalahan yang dipisahkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ya, yang pertama itu dia memutuskan hukum, ya. Sedangkan yang kedua dia yang membuat syariat, gitu kan? Ya, dia yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, dia yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ya. Jadi pondasi suatu hukum itu dialah yang membuatnya dan dia yang meletakkannya. Sedangkan yang pertama itu orang melanjutkan, ya. Ya, dia memberikan apa? Keputusan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Baik, kemudian berikutnya di pasal yang ke-8, teis, ilhad, dan kelompok-kelompok jahiliyah.
Pasal yang ke-9, pandangan materialistis terhadap kehidupan dan bahaya-bahayanya. Ya. Pasal yang ke-10, ruqyah dan tamimah, jimat. Ya. Dan pasal yang ke-11, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada masuk pembahasan tentang isti'anah, istighatsah dengan makhluk. Dan semua yang ada di dalam bab 2 ini tidak keluar dari tema ucapan perbuatan yang dapat menghilangkan tauhid atau dapat mengurangi tauhid. Ya. Jadi selain tadi ya hal-hal yang disebut dengan lawan kata keimanan, lawan kata dari akidah, lawan kata dari tauhid, maka di sini pembahasannya lebih terperinci lagi. Di bab yang kedua tentang pembatal-pembatal keimanan. Di bab yang ketiga, tema umumnya adalah kewajiban dalam kepercayaan i'tiqad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, atau di dalam istilah syariatnya disebut dengan Ahlul Bait dan para sahabatnya. Bagaimana kita ini harus bersikap, ya? Bagaimana kita harus menanamkan i'tiqad yang benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dapat menanamkan i'tiqad yang benar dalam hati kita berkaitan dengan Ahlul Bait, ya. Bagaimana kita dapat menanamkan i'tiqad yang benar dalam diri kita berkaitan dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita imani sih? Apa yang harus ya kita hadirkan dari perasaan-perasaan ketika nama-nama itu disebutkan atau ketika nama-nama itu dibahas, ya? Apa yang harus ya kita sikapi? Baik, ada beberapa pasal. Yang pertama adalah tentang kewajiban mencintai dan mengagungkan, ya, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan larangan berlebihan dalam memuji Nabi serta penjelasan tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasal yang pertama ini dibahas nabinya dulu, gitu kan? Pasal yang kedua, setelah tadi pembahasan tentang cinta, berarti di sini pasal yang kedua adalah kewajiban untuk menaati dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasal yang ketiga dianjurkan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semua 3 pasal yang berkaitan dengan haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dirinya. Di pasal yang keempat adalah keutamaan Ahlul Bait dan apa yang wajib bagi mereka, ya. Tapi tidak asal-asalan dan tidak pula berlebih-lebihan. Ya, bagaimana sikap pertengahan itu? Tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Dia di tengah-tengah. Bagaimana dia harus bersikap kepada Ahlul Bait? Kemudian berikutnya adalah keutamaan sahabat dan yang wajib diyakini tentang mereka serta mazhab Ahlussunnah dalam peristiwa yang terjadi di antara mereka. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, ya, banyak sekali terjadi ya fitnah di antara para sahabat sampai kepada titik peperangan. Nah, kita ini ahlu sunnah wal jamaah menyikapi peperangan dan fitnah yang terjadi di antara para sahabat itu seperti apa? Itu ada pembahasannya juga di dalam ya pasal ini. Di pasal yang terakhir adalah larangan mencaci sahabat dan para imam. Ya. Boleh tidak kita itu mencela sahabat Nabi? Boleh tidak kita itu mencela misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, ya, Imam Bukhari. Ya. Apa kira-kira ya ilah dari pelarangan mencela para a'immah dan ulama dari umat ini? Baik, setelah pembahasan tentang iman, pembahasan tentang Islam, pembahasan tentang ihsan, pembahasan tentang kufur, ridha, syirik, jahiliyah, kefasikan, ya, maka yang datang setelahnya adalah bab yang kelima yang jadi penyempurna dari pembahasan-pembahasan sebelumnya adalah tentang bid'ah, ya. Dan bid'ah ini ya jangan hanya dipahami bahwasanya bid'ah itu
adalah suatu hal yang dilakukan dalam ibadah tanpa diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, tapi bid'ah itu juga sebagaimana dikatakan para ulama terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mukafirah dan ada yang bid'ah ghairu mukafirah. Ada bid'ah yang ketika dia dilakukan pelakunya kafir. Ya, ada juga bid'ah yang ketika dia dilakukan pelakunya tidak kafir. Sehingga oleh sebab itulah pembahasan bid'ah ini masuk dalam pembahasan akidah. Ya, jadi bukan hanya permasalahan fikih saja. Bab-bab tentang tema-tema bid'ah itu bukan hanya ada dalam pembahasan fikih, ibadah, tetapi dia juga ya ada di dalam pembahasan akidah. Karena ada dari perkara-perkara bid'ah yang dia dapat membatalkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya permasalahan ini, para ulama sebutkan permasalahan tersebut di dalam kitab-kitab tauhid secara terperinci. Baik, di sini juga ada beberapa pasal. Di pasal yang pertama adalah tentang definisi bid'ah. Macam-macam bid'ah dan hukumnya. Pengertian bid'ah, ya. Hukum bid'ah dalam agama. Pasal yang kedua adalah timbulnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin dan penyebab-penyebabnya. Bagaimana bid'ah itu, ya, pertama kali timbul, dia bisa timbul, dan bagaimana, ya, dan apakah penyebab-penyebab dari timbulnya bid'ah. Pasal yang ketiga adalah sikap terhadap pelaku bid'ah. Bagaimana sikap kita nih terhadap orang yang melakukan bid'ah. Dan manhaj Ahlussunnah dalam menyanggah para pelaku bid'ah. Ya, tentu di sini akan dijelaskan tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sekali lagi sikap Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu berada di pertengahan. Ya, tidak terlampau ke kanan, tidak terlampau ke kiri, dia di pertengahan. Karena banyak juga orang yang salah di dalam bersikap terhadap pelaku ahli bid'ah. Sehingga itu dapat mempengaruhi keimanan yang ada dalam hatinya. Pasal yang keempat, beberapa contoh bid'ah masa kini. Ya, di sini disebutkan beberapa ya permasalahan dan itu menjadi penutup dari bab bid'ah. Bab yang terakhir dalam kitab ini adalah madhab salaf mengenai karomah para wali. Ya, pembagian kelompok manusia mengenai karomah para wali, macam-macam karomah. Kemudian yang kedua, karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, akhlak dan budi pekerti Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, biasanya ya seorang itu ya yang belajarnya setengah-setengah itu hanya akan mempelajari bagaimana sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Belajarnya tidak sampai akhir. Setelah dia mempelajari tentang oh ini kekufuran, ini kesyirikan, ini riddah gitu kan. Dan tidak sampai ini pembahasan yang paling terakhir tentang akhlak dan budi pekerti Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena dalam semua pembahasan ini ya yang membuat Ahlussunnah wal Jamaah itu gemilang, yang membuat Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaikan mutiara dan emas, ya, itu adalah dengan akhlak dan budi pekerti Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itulah yang diajari oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap apapun yang dilakukannya adalah penuh dengan basirah, penuh dengan ilmu dan penuh dengan hikmah. Itulah pertengahan ya yang ada pada ahli sunnah wal jamaah. Baik, insya Allah kita dalam kesempatan kali ini akan langsung masuk ke dalam bab yang pertama. Ya, di bab yang pertama ini, sebagaimana tadi disebutkan, judulnya adalah penyimpangan dalam kehidupan manusia. Dan sekilas tentang sejarah kekufuran, ateis, ya, ilhad, syirik, dan nifak. Bab ini terdiri dari beberapa pasal. Pasal yang pertama, penyimpangan dalam kehidupan manusia. Pasal yang kedua, syirik, definisi dan jenisnya. Pasal yang ketiga, kufur, definisi dan jenisnya. Pasal keempat, nifak, definisi dan jenisnya. Pasal yang kelima, penjelasan hakikat jahiliyah, kefasikan, kesesatan, keluar dari keislaman atau riddah, macam-macam dan hukumnya. Baik, di pertemuan kita kali ini, ya, insyaallah kita meminta kesediaannya untuk Ibu Meti mungkin ya.
mengawali pembahasan dari kitab jilid yang ketiga ini. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Penyimpangan dalam kehidupan manusia. Pada awalnya manusia adalah bertauhid, dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah fidratallahu allati khataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Surat Al-A'raf ayat 30. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu mauludin yauladu alal fitrah wa abawahu yuhawidatihi au yahasiru nihi au yumaji salatih. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam beragama Islam, maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Karena itu, syirik adalah unsur luar yang menyusup kepada fitrah tersebut. Dan pertama kali, syirik serta menyimpang dari akidah itu terjadi pada kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung-patung. Lalu datanglah Amr bin Luhai al-Khuzai dan mengubah nama Nabi Ibrahim serta membawa patung-patung ke tanah Arab dan ke tanah Hijaz secara khusus. Sehingga patung-patung itu pun disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perbuatan syirik itu menyebar ke negeri suci tersebut dan negeri-negeri tetangganya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia kepada tauhid dan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Beliau berjuang keras sampai akidah tauhid dan agama Nabi Ibrahim kembali lagi dianut. Beliau menghancurkan patung-patung, dengannya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini serta menyempurnakan nikmatnya untuk segenap alam. Demikianlah generasi-generasi pertama yang mendapatkan keutamaan dari umat ini berpegang teguh padanya. Sampai kemudian kebodohan tentang agama merajalela pada generasi-generasi akhir dan unsur-unsur asing dan agama-agama lain merusaknya sehingga kembali merebak kesyirikan di tengah-tengah umat. Hal ini juga disebabkan oleh dai-dai sesat dan didirikannya bangunan-bangunan di atas kuburan sebagai bentuk pengagungan kepada para wali dan orang-orang soleh dengan dalih cinta kepada mereka, sehingga dibangun di atasnya kuburan mereka altar-altar pemujaan dan dijadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk pendekatan, baik dengan doa, permohonan pertolongan, menyembelih kurban atau nazar kepada kedudukan mereka. Ini adalah perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap tauhid rububiyah, maka mereka mengakuinya. Dan tidak ada manusia mengingkari rububiyah kecuali sedikit sekali. Seperti Fir'aun, orang-orang ateis dan komunis pada zaman ini. Tetapi pengingkaran mereka tersebut hanyalah karena kesombongan mereka. Jika tidak, tentu mereka mau tidak mau akan mengakui dalam hati dan sanubari mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wajahadu biha wa astaifanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Dan mereka mengingkarinya
karena kezoliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Surat An-Naml ayat 14. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Di pasal yang pertama tentang penyimpangan dalam kehidupan manusia. Nah, di sini beliau sebagaimana yang tadi kita baca bersama ya akan membahas terlebih dahulu bahwasanya manusia itu awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertauhid hanya kepada Allah. Tidak ada kesyirikan. Sampai kemudian ada suatu peristiwa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, lalu itu diteruskan oleh orang-orang musyrikin dan masuk ke dalam ya lingkup atau lingkungan yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam diutus kepadanya, yaitu di Jaziratul Arab. Baik, dikatakan bahwasanya pada asalnya manusia adalah bertauhid. Ya, jadi dari awal Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umatnya Nabi Nuh alaihi salam yang bertauhid dan beriman hanya kepada Allah, ya. Jenjang waktu yang lama itu, periode waktu yang sangat panjang itu, semua manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun kesyirikan yang dilakukan di atas muka bumi. Lalu beliau katakan dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi memang settingan awal manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertauhid. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang settingan awal manusia dalam penciptaannya, kita kan diciptakan oleh Allah. Ya. Dan kita pula disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, settingan awal itu adalah bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, ya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya. Lalu kemudian settingan ini dirusak. Siapa yang merusak? Nanti akan kita bacakan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana ayat ini dijadikan dalil yang pertama dalam pembahasan yang menunjukkan bahwasanya fitrah asal, ya, hukum asal fitrah seorang manusia itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi settingan awalnya bertauhid. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agamanya Allah. Ya. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Jangan kemudian condong kepada kanan atau condong kepada kiri. Yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah di atas fitrah tersebut karena itu adalah fitrah Allah yang dimana Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut atau menurut fitrah itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ketika mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, kepada agama Allah. Ini adalah perintah untuk, dan Allah jelaskan dalam ayatnya fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwasanya bertauhid itu adalah fitrah awal yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Jadi tidak ada itu settingan awal yang Allah ciptakan manusia lalu Allah arahkan dia kepada kesyirikan, tidak. Ya. Semua manusia settingan awalnya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya, kalau kita lihat berbagai macam alat-alat elektronik ya, dari berbagai pabrik, dari berbagai merek yang ada, settingan awal dari pabriknya itu ya ada standar khususnya. Ya, ada settingan khususnya, ya. Dan ini sama semuanya, tidak ada yang berbeda, ya. Kita beli mobil-mobil ada settingan awalnya, ya, settingan pabriknya. Kita beli HP ada settingan pabriknya, gitu kan? Kita beli kulkas misalnya ada settingan pabriknya. Kita beli komputer maka ada settingan dari pabriknya, ya. Begitu dengan kita. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menyeting settingan awalnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jelaskan di ayat ini bahwasanya settingan awal setiap manusia itu adalah beriman, beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fitrah yang lurus dan bersih ini dirusak, ya, dan dibengkokkan. Oleh siapa? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur periwayatan Abu Hurairah,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya fitrah di sini dia bertauhid, dia berakidah lurus, hanya menyembah Allah. Dia beragama Islam. Baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Nabi menjelaskan kepada kita apa penyebab anak ini yang awalnya lurus menjadi bengkok, yang awalnya bersih menjadi kotor. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kedua orang tuanya lah, bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, dan menjadikan dia Majusi. Ya. Jadi faktor awal yang menjadikan seseorang itu rusak atau berbelok dari fitrah yang Allah ciptakan dia di atas fitrah tersebut adalah orang tua dan lingkungan. Ya, orang tua dan lingkungan. Jadi sudah dicetak baik-baik ya dengan fitrah. Lalu kemudian cetakan itu dirubah. Siapa yang merubah? Orang yang terdekat tumbuh besar. Atau ketika rusak dengan ya kenasranian, maka dia akan menjadi Nasrani, gitu kan? Ya. Padahal cetakan awalnya Islam, tapi ketika dirubah cetakannya menjadi cetakan Nasrani, berubah dia menjadi Nasrani. Ketika cetakan awalnya itu Islam dan dia berada di sekeliling orang-orang Yahudi, berubah cetakan menjadi orang-orang Yahudi, gitu kan? Ketika dia lahir di tengah-tengah orang-orang Majusi, maka dia menjadi orang Majusi. Padahal awalnya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang terlahir dalam Islam. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syirik adalah unsur luar yang menyusup kepada fitrah tersebut. Nah, ini harus digarisbawahi, syirik itu adalah unsur luar. Jadi bukan dari dalam, ya. Dari luar, ya. Karena dari dalam itu dia salim, ya, dia tuh selamat, dia tuh lurus, dia tuh bertauhid, beriman kepada Allah, Islam, ya. Lalu kemudian dirusak dari luar. Yang dimana unsur luar itu menyusup kepada fitrah tersebut. Dan pertama kali syirik serta penyimpangan akidah itu terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ya, tadi kita bahas di awal. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada yang melakukan kesyirikan. Barulah di kaumnya Nabi Nuh kesyirikan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi. Mereka menyembah patung-patung. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah kaum Nabi Nuh ini dalam surat Nuh. Di mana mereka ini ya menjadikan, jadi awal terjadinya kesyirikan di atas muka bumi itu karena gulu terhadap orang-orang yang soleh, ya, ekstrim dalam mencintai orang-orang soleh itu adalah sebab pertama terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Jadi hati-hati, ya. Boleh kita kagum, boleh kita cinta, boleh kita mengidolakan orang-orang soleh, tetapi jangan sampai hal itu melampaui batas. Kalau sampai itu melampaui batas, maka itu adalah pengantar kesyirikan yang pertama kali berhasil menyebarkan kesyirikan di atas muka bumi. Ya, karena cinta kepada orang-orang yang soleh itu fitrah. Ya, kita misalnya ya bergelimang maksiat, bergelimang dosa, bergelimang ya berbagai kesalahan. Lalu kemudian taubat dan melihat ada satu sosok ya yang memberikan kepada kita ya penjelasan tentang bagaimana cara beragama yang benar. Kita sukai atau kita idolakan tokoh ini misalnya, sosok ini. Nah, kecintaan kita kepada dia itu fitrah, wajar, tabi'i, hal yang natural terjadi ya, dalam bab-bab yang seperti ini.
Tapi jangan sampai kecintaan kita kepadanya masuk dalam kriteria yang disebutkan atau diistilahkan dengan gulu ekstrim. Ya. Karena di sini kaumnya Nabi Nuh alaihi salam saking cintanya mereka kepada orang-orang saleh yang kemudian meninggal dunia, itu dibuatkan patung yang menyerupai orang-orang saleh tersebut. Maksud awalnya baik. Apa? Ketika mereka lihat, mereka teringat dengan orang-orang saleh itu dan semangat untuk beribadah. Ya. Jadi kenapa kaumnya Nabi Nuh itu membuat patung orang-orang saleh untuk mengingatkan mereka dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau melihat kembali ya sosok wajah perawakan orang-orang saleh itu mengingatkan mereka akan semangat ibadah mereka, dan itu pun berdampak baik pada ya diri mereka sendiri. Tapi ternyata yang paham akan konsep ini hanya generasi awal saja. Generasi berikutnya, generasi yang datang setelahnya mengetahui, ya hanya mengetahui bahwasanya bapak dan kakek mereka ya itu beribadah ya setelah melihat patung. Lalu datang setelahnya generasi yang lebih bodoh dibandingkan generasi yang ini, di mana mereka berpendapat bahwasanya kakek nenek moyang kita itu menyembah patung ini, sehingga kita tidak boleh menyelisihi adat istiadat tradisi warisan dari leluhur. Nah, inilah yang kemudian menjadi awal penyebab kesyirikan terjadi dan merajalela di atas muka bumi. Kemudian ya, lalu datanglah Amr bin Luhai al-Khuzai dan mengubah agama Nabi Ibrahim serta membawa patung-patung ke tanah Arab. Di sini dijelaskan ya, walaupun agak sedikit loncat pembahasannya. Jadi setelah kaumnya Nabi Nuh melakukan hal tersebut, lalu didakwahkan oleh Nabi Nuh, lalu kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dengan banjir yang sangat besar. Ya. Setelah itu ya masuk dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana mereka itu berada di tanah Hijaz secara khususnya. Ya, tanah Hijaz mendakwahkan tauhid. Kita tahu ya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam berbagai kisah dalam Al-Quran, Allah jadikan kiblat. Ya, Allah jadikan panutan, dan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan kaumnya Nabi Muhammad untuk menjadi Nabi Ibrahim itu sebagai panutan dalam berakidah. Baik. Setelah Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, ya orang-orang yang berada di Hijaz ini, ya di tanah Arab ini, ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya semakin menipis keilmuan dan keimanan orang-orang tersebut. Dan polanya selalu seperti ini. Ya, sebagaimana tadi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kan awal tuh semua tahu, ya. Semua berilmu. Oh, tidak boleh melakukan kesyirikan. Tidak ada yang melakukan kesyirikan tuh dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Sampai kemudian suatu generasi itu jauh dari ilmu. Sampai satu generasi itu dekat dengan kebodohan, barulah di situ terjadinya kesyirikan. Jadi kesyirikan dengan kebodohan itu sangat erat sekali katanya. Sehingga kalau seandainya kita tidak mau ada ya generasi keturunan kita yang melakukan kesyirikan, maka bekalilah generasi kita dengan ilmu syar'i. Arahkanlah mereka kepada ilmu syar'i. Dekatkanlah mereka kepada ilmu syar'i kalau kita tidak ingin mereka melakukan kesyirikan. Karena itu tidak akan bergabung itu antara ilmu iman amal dengan kesyirikan dalam satu hati. Kalau sudah ada kesyirikan, bubar itu semua, ya. Dan kesyirikan itu selalu ditemani oleh kebodohan. Semakin jauh dan semakin bodoh seseorang akan agama, ya, dan ilmu syar'i, maka akan semakin besar potensi dia tergelincir dalam kesyirikan.
Pola yang itu, ya, pola yang sama terjadi pula pada, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, umatnya yang ada di Hijaz. Dari satu masa ke masa berikutnya, dari satu zaman ke zaman berikutnya, ya, merebaklah kebodohan. Sampai kemudian datanglah Amr bin Luhai al-Khuzai, yang dimana dia mengubah agama Nabi Ibrahim. Karena agama Nabi Ibrahim di Hijaz itu adalah mentauhidkan Allah. Ya, dia datang, dia mengubah agama Nabi Ibrahim serta membawa patung-patung ke tanah Arab. Yang pertama kali membawa patung ke tanah Arab itu adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia bawa patung-patung itu ke tanah Arab dan ke tanah Hijaz secara khusus sehingga patung-patung itu pun disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perbuatan syirik itu menyebar ke negeri suci tersebut dan negeri-negeri tetangganya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia kepada tauhid dan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Hijaz, ya, berawal dari Hijaz itu untuk mengembalikan Hijaz dan penduduknya kepada agama mereka yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya. Untuk mengembalikan kembali fitrah manusia yang beribadah kepada Allah yang diajarkan dengannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berjuang keras sampai akidah tauhid dan agama Nabi Ibrahim kembali lagi dianut. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang keras di dalam menyebarkan akidah sahihah, tauhid yang sahih, milahnya Nabi Ibrahim. Sampai kemudian itu kembali lagi dianut di Hijaz. Beliau menghancurkan patung-patung, dengannya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini serta menyempurnakan nikmatnya untuk segenap alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk bangsa Quraisy, bukan hanya untuk, ya, Bani Hashim, bukan hanya untuk, ya, orang-orang Arab saja, tetapi lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk segenap alam, ya, seluruh manusia. Bahkan risalah nabawiyah yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pun, ya, mencakup bangsa jin. Bukan hanya manusia tapi juga jin. Demikianlah generasi-generasi pertama yang mendapat keutamaan dari umat ini berpegang teguh padanya sampai kemudian kebodohan tentang agama merajalela pada generasi-generasi akhir dan unsur-unsur asing dari agama-agama lain merasukinya. Ya. Jadi beliau ingin memberikan statement, ya, penutup tentang kisah atau sejarah yang beliau bawakan tadi. Rata-rata polanya seperti itu. Generasi-generasi awal itu bagus. Kenapa? Karena keilmuan itu masih kuat di antara mereka. Lalu generasi-generasi berikutnya, ya, yang kemudian lebih dekat kepada kebodohan, ya, itulah yang akhirnya berawal pada generasi-generasi itu kesyirikan, kebodohan, dan kesalahan dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Hal yang juga disebabkan oleh dai-dai sesat dan didirikannya bangunan-bangunan di atas kuburan sebagai bentuk pengagungan kepada para wali dan orang-orang saleh dengan dalih cinta kepada mereka, hingga dibangun di atas kuburan mereka altar-altar pemujaan dan dijadikan sembahan-sembahan selain Allah SWT dengan segala bentuk pendekatan, baik dengan doa, memohon pertolongan, menyembelih kurban, atau nadar karena kedudukan mereka. Ini adalah perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berawal dari kebodohan, al-jahlu, jauhnya dari ilmu syar'i, ditambah lagi dengan dai-dai sesat, ditambah lagi dengan fasilitas-fasilitas kesyirikan dengan adanya kuburan-kuburan yang dibangun, ya, sebagai bentuk dalih bahwasanya itu adalah kecintaan kepada para wali dan orang-orang yang saleh. Itulah yang menjadikan kesyirikan merebak dan merajalela, menyebar.
Adapun terhadap tauhid rububiyah, maka mereka mengakuinya. Nah, ini sudah kita khatamkan ini di kitab yang pertama. Jadi yang pertama, bagaimana orang-orang musyrikin itu tidak ada masalah dalam tauhid rububiyah. Mereka sama sekali tidak memiliki masalah dalam menetapkan Allah sebagai pemilik alam semesta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai ya yang memberikan kehidupan, ya, mematikan, Allah sebagai yang mengatur alam semesta, berkuasa di alam semesta. Sama sekali mereka tidak memiliki ya sanggahan akan hal itu. Tetapi masalah mereka bukan di rububiyahnya, akan tetapi di uluhiyahnya. Ibadah mereka kepada Allah. Ya, mereka sekutukan Allah dalam sujud mereka. Mereka sekutukan Allah dalam doa mereka. Mereka sekutukan Allah dalam sembelihan mereka, dalam nadar mereka, dalam ya permintaan-permintaan mereka. Itulah yang menyebabkan mereka itu masuk dalam kategori kaum musyrikin. Ya, bukan tauhid rububiyah yang dipermasalahkan, tapi tauhid uluhiyah. Dan tidak ada manusia yang mengingkari rububiyah kecuali sedikit sekali. Seperti Fir'aun, orang-orang ateis dan komunis pada zaman ini. Jadi, ya, ini juga sudah dibahas ya di jilid yang pertama, bahwasanya semua manusia itu pada dasarnya mengakui kerububiahan Allah. Kecuali sedikit dari mereka seperti Fir'aun, orang ateis dan komunis. Barulah mereka ya, tidak mau untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kerububiahan atas alam semesta. Ya. Tetapi perlu diingat bahwasanya pengingkaran mereka tersebut hanyalah karena kesombongan mereka. Mereka sendiri tidak meyakini itu. Ya. Mereka mengucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala itu bukan yang memberikan rezeki, bukan yang menghidupkan, mematikan, tidak akan membangkitkan mereka, ya. Itu karena kesombongan yang ada dalam diri mereka, bukan karena pengingkaran ilmu, ya. Karena kesombongan, benar-benar karena kesombongan. Kalau bukan karena kesombongan, tentu mereka mau tidak mau akan mengakuinya dalam hati dan sanubari mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Jadi kalau ditanya, jauh di lubuk hati mereka, mereka mengimani Allah. Mereka percaya Allah itu ada. Ya, karena itu tidak bisa terlepas dari settingan awal ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka tahu ya, ada zat yang kemudian menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan rizki, mengatur. Ya. Tapi karena kesombongan yang ada dalam diri mereka dan kezaliman yang ada pada diri mereka lah kemudian mereka mengingkarinya. Dan ini ya hanya ada pada ya orang-orang semisal Fir'aun, ateis, dan orang-orang komunis. Baik, masuk ke pasal yang kedua, mungkin akan kita bahas sedikit saja dari pasal kedua ini. Silahkan dibaca, Ibu. Baik, Ustaz. Pasal kedua, syirik, definisi dan jenisnya. A. Definisi syirik. Syirik yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih atau kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selainnya. Karena itu, barang siapa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak. Dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal syirka lazulumun azim." Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang musyrik jika ia meninggal dunia dalam keadaan kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain syirik. Dosa syirik itu bagi siapa
yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Surga pun diharamkan atas orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa nahun nar wa ma lizolimina min ansor." Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun. Surat Al-Ma'idah ayat 72. Dan syirik menghapuskan pahala segala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala usriku lahafidho anhum makanu ya'malun." Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Laqad uhiya ilaika wa ilal lazina min qablika la in asarta la yahbatona wa umalaka wa latakunanna minal khosirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu menyekutukan Robmu, niscaya akan dihapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wa ahsuruhum wa aqmudu lahum kulla marsad. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka, dan intailah di tempat-tempat pengintaimu. Surat At-Taubah ayat 5. Nabi SAW bersabda, "Umirtu an aqatilun nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa iza qaluha asamu minni tima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Aku perintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Jika mereka tidak telah menyatakannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali karena haknya. Hadis Bukhari dan Muslim. Karena itu syirik adalah dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, ala anna takum bil bi akbaril kabir. Kulna ya bala ya Rasulullah, qala isriku billahi wa uqul walidain. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Kami menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis Bukhari Muslim. Syirik adalah sesuatu kekurangan dan aib yang Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri dari keduanya. Karena itu barang siapa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah sendiri mensucikan diri daripadanya. Dan ini adalah puncak pembangkangan, kesombongan, dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pasal yang kedua, di sini beliau langsung masuk ke dalam pembahasan syirik, definisi dan jenisnya. Dikatakan tentang definisi syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Jadi sesimpel itu memahami syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kekhususan Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Jadi orang itu kalau dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, itulah disebut dengan musyrik. Ya. Kalau dia hanya berdoa kepada selain Allah, ini orang kafir. Ya. Orang musyrik itu dikatakan sebagai seorang musyrik ketika dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Jadi di satu waktu, di satu momen, ya,
Di satu kondisi dia berdoa kepada 2 Rabb atau 3 Rabb atau 4 Rabb atau ya seterusnya. Dan juga menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih, kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dia lakukan kepada Allah, dia lakukan juga kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Karena itu barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Karena seharusnya dia letakkan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia letakkan kepada selain Allah. Dan sesungguhnya dia telah memberikannya kepada yang tidak berhak. Ya, ketika dia menyembah patung, ya dia menyembah Allah, menyembah patung. Patung ini tidak berhak untuk mendapatkan penyembahan darinya, ya. Ketika dia meminta kepada Allah dan kepada jin, jin ini tidak berhak untuk mendapatkan permintaannya. Dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga kezaliman yang paling besar dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Allah nyatakan dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Ya, jadi kalau dibandingkan dosa syirik itu dengan dosa zina, dosa syirik dengan dosa mencuri, dosa syirik dengan minum khamar, makan ya harta halal yang haram, itu tidak ada apa-apanya. Kezaliman-kezaliman itu kalah dia levelnya dengan kesyirikan. Kesyirikan yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang musyrik jika ia meninggal dunia dalam kesyirikannya. Jadi kalau ada orang melakukan kesyirikan lalu dia mati, dia membawa dosa kesyirikan itu dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ini sudah Allah wanti-wanti. Selagi kita hidup, ya. Wahai manusia, ingat bahwa menghadap kepadaku membawa dosa syirik tidak akan aku ampuni. Ya, seharusnya manusia itu ya mereka itu ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan ancaman ini. Dosa-dosa yang lain itu masih bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni, tapi dosa syirik tidak ada ampun. Bawa dosa syirik masuk langsung ke neraka. Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Surga pun diharamkan atas orang musyrik. Orang yang melakukan kesyirikan tadi nggak boleh masuk surga. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya surga. Allah sebutkan innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah ada penolong bagi orang yang zalim. Ya. Sudah tidak diampuni, tempat kembalinya di neraka, diharamkan atasnya surga, dan dikatakan syirik itu menghapus pahala segala amal kebaikan. Dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Sehingga apapun kebaikan, amal saleh, ibadah, taqarrub yang dilakukan oleh orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik, maka tidak akan bermanfaat baginya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan walaqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, apabila engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka niscaya terhapuslah amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun itu yang melakukan kesyirikan tidak ada ampun dari Allah. Walaupun dia seorang nabi dan rasul. Tentunya nabi dan rasul tidak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi dari ancaman ini, ancaman Allah kepada para nabi dan rasul, ya, kita ini yang bukan nabi bukan rasul itu bisa mengambil pelajaran. Kalau seandainya nabi dan rasul saja, kalau melakukan kesyirikan tidak ada ampunan dari Allah, apalagi selain nabi dan rasul. Ya, dalam ayat Taubah ayat yang kelima disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka bunuhlah orang musyrikin itu di mana saja kalian jumpai mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di tempat pengintaian. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi memberikan pembatas yang sangat besar antara orang beriman dengan orang musyrik. Orang musyrik itu ya, itu diperangi di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi?
an uqatilan nas, untuk memerangi seluruh manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Fa idza qaluha, kalau mereka mau mengucapkan kalimat syahadah, syahadatain, asamu minni dima'ahum, barulah mereka itu ya terjaga dariku harta mereka, darah mereka, kecuali dengan hak-haknya. Jadi tidak boleh dibunuh. Orang kalau masuk ke dalam Islam, langsung secara otomatis hartanya terjaga, kehormatannya terjaga, darahnya terjaga. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dihinakan kehormatannya. Ya. Karena itu syirik adalah dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Jadi dosa besar yang paling besar. Dosa-dosa besar yang paling besar. Ya. Jadi kan dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, di antara dosa-dosa besar itu yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Sehingga beliau sebutkan syirik adalah suatu syirik adalah suatu kekurangan dan aib yang Allah menyucikan diri dari keduanya. Ya, karena itu barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menetapkan untuk Allah apa yang Allah sendiri menyucikan diri daripadanya. Dan ini adalah puncak pembangkangan, kesombongan, dan permusuhan kepada Allah. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Karena ketika orang melakukan kesyirikan, itu adalah puncak dari pembangkangan, puncak dari kesombongan, dan puncak permusuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir dia juga salat, menyembah kepada Allah, dia meminta kepada Allah, ya dia beribadah kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, dia dekat dengan ya ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau dia melakukan kesyirikan, itu adalah puncak pembangkangan, kesombongan, dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tentang definisi syirik dalam pembahasan kita kali ini. Insyaallah tabaraka wa ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada bab-bab selanjutnya, ya, di antaranya adalah tentang jenis kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Jazakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, jazakallahu khair wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik, atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi tanya dan jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya deh, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau dilihat dari pembahasan kita tentang syirik ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Apapun amal yang kita lakukan, jika dilakukan sehingga amal yang lain tidak ada manfaatnya sama sekali. Apapun itu, gitu ya Ustadz memahaminya ya. Iya benar. Tetapi realitanya dalam kehidupan di masyarakat, syirik ini kan pembahasan akidah mengenai syirik, iman, kufur, dan sebagainya ini sekarang sepertinya sudah mulai bergema kembali. Di awal-awal bahasanya saya memahaminya dari dulu kan kita hal-hal yang sangat luar biasa penting ini tidak ada gitu loh Ustaz. Jadi kalau dilihat ini sejarah itu terulang ya Ustaz. Kalau tadi kita membaca bahwa tadinya zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam bertauhid, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh ada kesyirikan gitu ya Ustaz.
bahasanya seperti itu, mengembalikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, ternyata Nah, pada zamannya sekarang itu kembali kita tidak mengenal apa itu syirik gitu loh Ustaz. Langsung kepada sholat, padahal melakukan sholat kemudian melakukan kesyirikan, sholatnya nggak ada manfaatnya ya Ustaz. benar ya. Nah, realitanya kan ini pengalaman pribadi sendiri saja. Yang kita memahamin syirik di sini kan dari dulu yang tahu itu adalah ternyata kalau sini kita lihat kan syirik itu bermacam-macam gitu loh Ustaz. Dan luar biasa kalau saya membahasanya ini kan setan itu menghadang bahwa di segala lini gitu loh Ustaz. Artinya betul-betul dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari pemahaman tentang yang harus dipahami pokok-pokoknya, ilmu yang harus kita pahamin itu, sehingga kita sudah kebanyakan berKTP Islam sudah merasa nyaman jika sudah melakukan sholat, puasa, rukun rukun Islam bahasanya itu Ustaz. Lebih fokus ke rukun Iya, Islam, tapi tidak nah, masuk kepada rukun iman. Ini sesuatu hal yang luar biasa fenomena ini ya Ustaz, membuatnya tadi yang Ustaz bilang ditanya sama Bu Isna. Kalau memang hmm, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hari akhir bahasanya gitu. Ada kesedihan di hati ya Ustadz. Bagaimana nih nah, Ustadz? Saya membahasakan ini. Melihat seperti ini orang terdekat kita, entah itu keluarga, itu teman terdekat, untuk menyampaikan sesuatu. Sedangkan bahasa tauhid, kufur, iman ini membuat orang sudah ngeri dulu gitu Ustadz. Wah ini nah, kajiannya berat gitu Ustadz. Gimana nih nah, Ustadz memahaminya? nah. Untuk memahamkan materi-materi seperti ini, mungkin bisa dengan bahasa-bahasa yang simpel, bahasa-bahasa yang tidak berbelit-belit, ya. Ini tentunya dapat dilakukan sesuai dengan uh, keilmuan masing-masing dari teman-teman atau ibu-ibu yang ada di dalam majelis ini, ya. Jadi jangan membuat sesuatu pembahasan itu menjadi suatu pembahasan yang menjelimet gitu. Karena terkadang orang itu menolak apa yang kita sampaikan itu bukan menolak kebenaran atau menolak isi dari ya apa yang kita ingin sampaikan. Tapi yang mereka tolak itu adalah cara kita dalam menyampaikan, cara kita dalam mengemas, ya, cara kita di dalam memberikan maklumat itu kepadanya. Itulah yang ditolak ya. Sehingga yang benar-benar harus diperhatikan oleh setiap dai adalah bagaimana ya dia mengemas suatu maklumat, informasi, kabar ya kepada seseorang itu sesuai dengan kapasitas akalnya. Jangan dia melampaui kapasitas akalnya dalam berbicara kepada mereka karena itu akan berakhir dengan takdzibullah wa rasulih. Dia akan mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Ya, dia akan tolak kabar itu. Ya. Dan kalau dia tolak itu, bukan karena dia menolak intinya, tapi karena dari dari penyampaiannya, berarti kita sabab. Kita ini penyebab dari kenapa dia itu menolak kebenaran. Dan inilah yang harus juga diperhatikan, sehingga di dalam berdakwah itu ada ilmunya, ada cara-caranya ya, ada kemudian yang pada dasarnya ya, sebagaimana kita ingin didakwahkan dengan baik dan benar, maka seperti itu pula orang lain ingin didakwahkan dengan baik dan benar. Ya, ya perbedaan antara orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui kan hanya duluan saja. Siapa yang lebih mengetahui duluan gitu kan? Kita alhamdulillah Allah berikan pengetahuan kepada kita ya duluan dibandingkan mereka. Tapi tidak ada jaminan kita itu akan berakhir dengan husnul khatimah dengan pemahaman ini kan gitu. Berapa banyak orang yang dulu kita kenal kemudian berakhir ending yang buruk ya di akhir kehidupannya di dunia. Begitu juga mereka. Mereka saat ini memang belum paham dengan materi-materi ya yang mendasar masalah akidah, masalah tauhid dan menganggap itu permasalahan yang luar biasa besar dan yang lainnya ya. Tapi betapa banyak orang-orang semisal itu di akhir hayatnya mereka bahkan lebih bagus dibandingkan dengan kita pemahamannya, lebih bagus dibandingkan dengan tanya. Sehingga dari sini mengingatkan kita kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang kemudian antara dia dan surga itu hanya sejengkal, lalu kemudian dia berbuat dengan amalan perbuatan penduduk neraka, akhirnya dia masuk ke neraka. Berapa banyak orang yang jarak antara dia dengan neraka itu hanya sejengkal, dia akhirnya dengan amalan ahli surga, lalu dia masuk ke dalam surga menjadi penghuni surga. Sehingga ya kita ini ketika sudah mengetahui harus didongkrak
ya keinginan diri kita untuk menyebarkan kebaikan ini kepada seluruh orang, ya. Jangan kemudian kita itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak dapat memberikan perubahan, ya. Sibukkan diri kita dengan dakwah. Bagaimana, ya, orang yang ada di sekitar kita paham bahwasanya kita ini hidup di dunia hanya untuk beribadah. Ada satu hal yang tidak boleh kita lakukan, kesyirikan, itu saja. Adapun yang lainnya masih bisa Allah ampuni. Tapi kalau syirik, Allah sudah tidak mau ampuni itu, dan itu sudah Allah kabarkan dalam Al-Quran. Sebelum kita mati kita sudah dapat itu. Ya, sebelum manusia itu mati dan meninggal dunia, dia sudah dapat informasi hanya satu dosa yang tidak akan Allah ampuni nanti ketika dia bertemu dengan Allah, yaitu dosa kesyirikan. Jadi seluruh hidupnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, jauhkan jauh-jauh diri dia, ya, diri kita dengan anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, tetangga kita dari dosa kesyirikan. Ya, mungkin itu wallahu taala a'lam. Nyambung Ustadz. Kalau begitu gini Ustadz. Seandainya tadi kan berarti ini terkait dengan fikih dakwah. Artinya keterbatasan dalam mungkin cara kan Ustadz menyampaikannya itu sesuai dengan gitu loh ya Ustadz kondisinya gitu. Nah ini membuat saya secara pribadi suka maju mundur dalam artikel gini. Jangan sampai tadi yang Ustadz mengingatkan mereka bukan menolak isinya tapi caranya kita gitu kan Ustadz. Nah khawatir di sana saat yang saya alamin secara pribadi pada saat mengurungkan untuk ini, wah jangan sampai saya sampai ini terus mereka ini. Nah kalau di sini kan ada dua kali kis gitu, belum disampaikan Allah menjemput orang yang hendak didakwa ini karena kita khawatir salah dalam berdakwah mengurungkan. Walaupun tadi kan pertanyaan samanya Bu Isna tadi kan adanya kesyirikan, adanya kekufuran. Itu adanya kan kita di hati sudah mengingkarin kan Ustaz. Tapi kan mendakwahkannya ini kan kita loh harus memiliki sesuatu, jangan sampai semakin harusnya ini sampai karena cara kita salah menjadi lebih fatal lagi gitu loh Ustaz. Apakah diri ini termasuk orang yang menyembunyikan ilmu pada saat harus disampaikan karena kekhawatiran dengan keterbatasan ilmu kita sendiri juga, itu kita kelak ditanya samanya Allah, dia bisa menuntut kita. Saya berteman samanya Meti, tapi dia nggak pernah menyampaikan. Bisakah ini menjadikan sesuatu hal? Ini membuat saya takut Ustaz, terus terang gitu loh. Maju mundur saya khawatir dengan keterbatasan ilmu saya belum menyampaikan, tetapi di satu sisi saya takut di hadapan Allah, orang-orang yang dekat dengan saya, tetapi saya belum bisa mendakwahkannya agar mendapatkan sesuatu yang kebaikan baginya, diri saya dan orang lain, terus ajal menjemput, itu tidak ini tuh, apakah saya menjadikan orang yang menyembunyikan ilmu dan bisa dituntut kelak di yaumil hisab? Itu ya Ustaz. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Pertanyaan yang bagus dari Bu Met. Jadi itu sesuai dengan kondisi, gitu kan? Sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kondisi orangnya, sesuai dengan berapa lama kita berteman dengan dia, kemudian berapa kali kita mendapatkan dia melakukan perbuatan itu, atau seberapa besar keinginan kita untuk merubahnya, itu tentu yang akan mengadili dan menghukumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang di sana ada taksir, taksirnya dalam arti kata ya kelalaian, itu bisa jadi sebagaimana apa yang tadi Bu Met sebutkan gitu kan. Ada orang yang dia berteman dengan temannya ini bertahun-tahun hanya karena nggak enak mengingkari, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak pernah mengingkari dan itu menjadikan orang ini ya akan berhujjah di hadapan Allah dengan hujjah yang tadi disebutkan. Itu bisa saja terjadi gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang memang ya harus dipelajari dalam berdakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an tuh mewanti-wanti. Siapapun dari kaum muslimin di hadapan orang-orang kufar tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka. Tidak boleh mencela sesembahan-sesembahan mereka. Fayasubbullaha, ya, karena mereka akan mencela Allah balik tanpa ilmu. Nah, kita ini terkadang teman-teman ini banyak sekali yang kemudian semangat dakwahnya itu ya sangat tinggi dan minim ilmu, sehingga apa yang keluar itu hanya bentuk-bentuk celaan saja. Dan yang semisal inilah yang kemudian dapat merusak isi dari dakwah. Ya, hanya bisa mencela saja. Ya, tidak bisa memberikan dalil yang baik, tidak bisa menyampaikan informasi yang baik gitu kan. Kita intinya saja. Intinya ini adalah diharamkan, tidak boleh dalam agama.
Itu sudah cukup bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujah bahwasanya kita telah menyampaikan. Sekedar menyampaikan ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, ya. Ini perbuatan haram gitu kan. Tidak perlu sampai meninggikan suara, mengangkat suara. Cukup dengan sampaikan ini perbuatan haram, ini perbuatan syirik, ini Allah tidak ridhoi, ini Allah tidak sukai, ini dibenci sama Allah. Cukup dengan ucapan-ucapan simpel seperti itu dan mengena, itu sudah menjadikan kita ya terlepas dari tanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Itu bentuk pengingkaran kita melalui lisan kita, ya. Jadi sesuai dengan kondisi, kalau memang Allah Subhanahu wa taala tahu, kalau memang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu dengan orang-orang yang memang kapasitas di atas kita, kemudian timingnya tidak tepat, kondisi tidak tepat, kita juga sulit untuk berbicara dengannya dan waktunya sedikit. Ya, ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengudur gitu kan, ya. Tidak, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kan kaidah seperti itu. Allah tidak bebani seseorang di luar kemampuannya. Tapi kalau orang ini kapasitasnya kita tahu dia di bawah kita gitu kan, kemudian kita banyak waktu bersamanya gitu kan, namun kemudian kita lalai dalam mengingatkan atau mengingkari perbuatan kesyirikannya, nah inilah yang bisa menjadi hujah dia kepada Allah atas kita. Karena kita nggak pernah ngingetin dia, karena kita nggak pernah nasihati dia, karena kita tidak pernah mentambih dia, mentahdir dia dari perbuatan itu. Nah itu bisa jadi kesalahan kita gitu kan. Jadi itu kembali lagi kepada bagaimana kondisinya, bagaimana kapasitas kita, kapasitas orang yang kita dakwahkan. Wallahu taala alam. Berarti di sini Ustadz cukup dengan menyampaikan hukumnya saja ya. Artinya nggak Benar, boleh ini hukumnya begini, stop sampai di benar. situ ya. Artinya Jatinam respon, jika mereka, oh begitu, baru kita lanjut ya Ustadz. Jadi nggak usah Nah, panjang ya. lebar menyampaikan Ya itu ya. misalnya nih kita ke mana lah, ke suatu kampung, misalnya ke kampung halaman, kemudian ada salah satu kerabat kita, yuk kita ke ziarah ke makam wali fulan misalnya. Terus kita bilang, udahlah nggak usah, udah di sini aja, yuk kita ngapain. Nah, itu udah bentuk pengingkaran, itu sudah bentuk pengingkaran, ya. Udahlah nggak usah yang seperti itu, udah hidup ini yang lurus-lurus aja misalnya. Udah kita jangan melakukan perbuatan itu nggak boleh gitu kan. Sekedar mengucapkan itu dakwah itu sudah sampai. Mereka sudah ngeh, oh ini nggak boleh. Nah, sedangkan setelahnya kan kalau mereka penasaran, mereka bertanya, kenapa tidak boleh? Disampaikanlah pelan-pelan. Ya tidak boleh, karena orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang menyembah kuburan. Kok bisa menyembah? Dari mana sisi menyembahnya? Kita jawab, kita bahas, berikan contohnya, berikan dalilnya, berikan pembahasannya. Kalau lisan tidak mampu, tunjukkan video, ya. Tunjukkan video. Sekarang banyak video ceramah-ceramah yang menjelaskan hal itu gitu kan. Dan itu sudah tersebar di mana-mana. Jadi seandainya lisan kita tidak mampu, ada lisan orang lain yang bisa menyampaikan gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada sangat sempit sekali hujah ketika kita katakan saya tidak bisa berdakwah gitu kan. Karena dakwah ini bukan hanya dengan penyampaian kita, tapi bisa dengan metode-metode lain. Kita berikan buku, kita berikan kaset, kita berikan link video gitu kan, YouTube atau yang lainnya. Jadi itu diantara hal-hal yang dapat kita tempuh di dalam bab dakwah, khususnya mendakwahkan kesyirikan yang terjadi di antara orang-orang terdekat kita. Wallahu taala alam. Baik Ustadz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallah fiik Ustadz. Amin wa yakum. Kan Ustadz, berarti dengan kita, misalkan kita memang kita bukan orang yang pandai berbicara gitu, cukup dengan share video, link video aja sudah cukup Ustadz ya? Iya, sudah cukup. Iya, sudah cukup. Sudah, Nah, itu sudah sudah termasuk ini, walaupun nanti termasuk hujah ya, walaupun wallahu alam nantinya dilihat atau enggak gitu ya. Gitu ya Ustadz. tentunya kita usahakan ya untuk melihatnya, kita enggak membukanya. Biasanya Jangan kan, nanti masih centang satu, oh kita udah iya. bilang, saya sudah kirimkan ke dia, saya sudah dakwahkan dia. Belum centang biru kan. Oh belum ya, belum. Kan biasanya kan suka di grup-grup gitu Ustadz. Ya ini kayaknya harus kasih tahu nih, deh kita share aja lah videonya gitu. Soalnya kalau kita mau ngomong takutnya malah jadi rame gitu. Misalnya udah share aja, ada penjelasan Ustadz nih. Cara di grup aja gitu udah. Taib. Ya, jadi sesuai kondisinya. Ada orang yang kalau kita bawakan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang bukan ustadz dia akan merasa tersinggung gitu kan. Tapi ada orang yang akan mendengarkan. Jadi beda-beda sesuai dengan kondisi. Ada orang yang tanpa kita kirimin link video, dengan kita cukup nasihati secara empat mata, dia akan tersentuh. Ada yang
dengan tadi ya, ada dengan berbagai metode. Nah, Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas penjelasannya dan juga atas pertanyaan dari jamaah. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Baik, mungkin kita sampai di sini saja dulu kajian kita untuk hari ini. Insya Allah jika ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan untuk bertanya di kajian pekan depan insya Allah ta'ala. Baik, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas kekurangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub hafizahullah ta'ala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah ta'ala, dan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Amin wa yakum. Amin wa yakum. Jazakallah Ustaz, jazakallah Abu Arkan.